Ya, oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 27 Agustus, sekitar jam 6-an ya, jam 6 malam lah, sore. Baik, hari ini kita akan membahas saham EKAD, Eka Dharma Internasional. Ini juga salah satu saham requestan ya. Baik, kita lihat dulu untuk profilnya. Ini saya nggak pegang, jadi harus lihat dulu profilnya. Oke, produk perekat ya. Oke, berarti kayak isolasi ya. Nah, ini seperti isolasi, perekat kertas, selotip, dan sebagainya yang berhubungan dengan perekat seperti itu ya. Kemudian didirikan tahun 1981, ini udah mature ya. Udah mature nih. Cukup lama banget berdirinya. Kemudian untuk tanggal IPO-nya juga udah lama nih, EKAD ini 1990. Untuk jumlah saham, saham beredarnya 600 jutaan dengan kapitalisasi 200 miliar. Berarti ini ya kecil ya, 200 miliar. Kemudian masyarakat jumlah saham yang beredar 19%. Oke. Ya, jadi ini nggak liquid menurut saya, di bawah 20%. Nanti dampaknya apa kalau nggak liquid? Dampaknya adalah pergerakan harga sahamnya cenderung lemot, lambat begitu ya. Harga sahamnya segitu-segitu aja gitu. Ini kan udah lama ya. Udah lama nih, 1990. Dengan pemegang saham di masyarakat cuma 19% ya, nanti harga sahamnya berapa nih? Ya segini-segini aja gitu loh ya. Kalaupun naik juga naik paling kecil sedikit begitu. Tunggu momentum, kalau laporan keuangannya pun bagus. Kalau jelek ya tambah turun gitu ya. Jadi agak sulit sih untuk pergerakan sahamnya ya. Yang bagus itu 30% ke atas itu bagus. Kalau di bawah 20% sih menurut saya nggak liquid sih ya. Tapi kita untuk memastikan apakah kita mau entry atau mau hold begitu, layak nggak di hold atau layak nggak di entry begitu ya, tetap kembali lagi ya, selain dari profilnya ini atau iktisarnya, itu kita lihat laporan keuangannya dan dividennya seperti itu ya. Oke, jadi jangan cuma satu sisi aja guys ya, tapi kalau dari sisi ini ya, pemegang saham di masyarakat cuma 19% sih, saya nggak worth it sebenarnya ya, nggak worth it. Kemudian ini untuk nama-namanya. Oke, distribusinya kebanyakan lokal dan ada juga yang diekspor. Ini pergerakan harga sahamnya tadi ya. Coba kita lihat di sini. Ya 200-an ya. 5 tahun terakhir. Nah, ini guys. Jadi cenderung lambat begitu loh kenaikannya ya. Paling tinggi juga di sini ya. 5 tahun terakhir di 350-an. Itu paling tinggi. Kemudian turun lagi ya. Nah, ini sideway lama nih ya. Nah, itu. Jadi kalau memang laporan keuangannya nanti jelek ya begitu, ya dia bakal seperti ini. Kayak gitu ya. Kalaupun bagus juga kenaikannya paling cuman berapa persen doang kayak gitu. Nah, itu karena apa? Efek dari pemegang saham di masyarakatnya cuman 19% tadi. Cuman ada keunggulannya juga, ada keuntungannya ya. Gimana kalau keuntungannya adalah kalau mau diambrukin juga agak sulit gitu. Karena pengendalinya ini lumayan gede tadi. Pengendalinya ini 80%, Eka Dharma ini kan nggak mungkin jualan ya. Ini nggak mungkin jualan ini. Jadi dia pengendalinya gitu ya. Nggak mungkin jualan. Oke, langsung aja kita lihat untuk finansialnya di sini. Tapi ya guys, kita harus buka dalamannya kayak gimana. Eka Dharma Internasional. Oke, laba bersih. Ya, laba bersihnya juga kecil ya guys. Cuman 30 miliar, 23 miliar, 26 miliar, 24, 28, dan ini turun nih. Ya, ini turun 5 kuartal terakhir. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kuartal terakhir dia turun gede. Ya dampaknya apa? Dampaknya ya harga sahamnya turun. Ini kan waktu 3 bulan ya, ini sempat naik nih, kemudian dibawa turun ya. Ini efek dari mewajarkan harga sih ya. Reaksi pasar ketika laporan keuangan ini keluar dan tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin turun seperti itu ya, wajar sih ya. Namanya bursa saham kan naik turun ya.
Gitu. Tapi tetap tenang aja, kita lihat dulu dividen yieldnya nanti berapa persen. Kalau kalian mau invest di sini, atau bagi yang sudah punya barang layak nggak di hold, ya tetap kita lihat potensi dividen yield-nya ya itu berapa kalau dia bagiin dividen. Coba kita lihat dia bagiin dividen nggak sih. Nah, buruknya udah laporan keuangan jelek, kalau dia nggak bagiin dividen lagi, nah itu bahaya. Oh, dia pernah stock split ya guys, makanya tadi harga sahamnya di sini seribuan nih, dan dia pernah stock split di sini. Ya, bagian dividen ternyata 50, 45, 35. Nice. Oke. Rutin ya guys ya. Setiap tahun di bulan Agustus. Nah, ini 1 Agustus kemarin udah lewat nih. Ya sebenarnya berarti dividen yieldnya gede juga ya kalau 50. Nanti kita lihat ya. Finansialnya dulu tadi. SMD Raja yang sahamnya udah 3 ribuan begitu, bagian dividen 50. Nah, ini Ekat yang masih mentok-mentok 300-an ya, bagi dividen 50 itu gede ya, dividen itu ya. Oke, kita lihat di sini, ini turun ya tadi ya guys ya, entitas ekuitasnya turun. Dampaknya apa? Dampaknya di IPS-nya juga ini turun nih, IPS nih. Earning per share-nya turun ya, 24. Nah, dalam 5 kuartal terakhir ini turun paling gede 24. Akhirnya udah kemahalan jelas ya. Akhirnya udah kemahalan, dampak dari IPS yang turun ya. Tidak sesuai. Kemudian ROE 1 kali 1,6 ya, berarti 3-an ya, 3%-an ya. Nggak recommended sih sebetulnya ROE-nya ya guys. Dari segi finansial sih menurut saya ya, itu saham ini nggak recommended sebetulnya ya, nggak recommended gitu loh ya. Tapi tetap kita lihat nanti dividennya berapa. Jadi jangan cuman satu sisi aja kita lihat. Tadi kan untuk intisarnya ya, dia nggak liquid ya, kemudian ini juga mengalami penurunan di kuartal ini. Nah, tapi bagi kalian yang mungkin sudah hold atau mau entry begitu, yang masih recommended nggak ya dividennya begitu. Karena untuk mengandalkan capital gain agak sulit ya, karena apa, laporan keuangannya ambruk di kuartal 2 begitu loh ya, begitu. Jadi jangan, bagi kalian yang udah hold, jangan apa ya, keseringan ini sih, jangan keseringan cut loss begitu. Kalian kan tahu nih, misalnya laporan keuangannya turun kayak gitu, tapi dividen itu masih recommended nggak sih? Selama itu masih recommended, selama itu masih ada return yang kalian dapatkan nanti di dividennya, pembagian dividennya, ya nggak masalah, hold aja gitu loh ya. Jangan dikit-dikit cut loss begitu, itu namanya bukan investor. Kita lihat di sini untuk pairnya anualisnya 11 kali ya, ini agak kemalahan ya. Ini di 15 karena dia nanti akan dijual gitu ya, cenderung dijual begitu. 15 sampai 20 lah, 25-an gitu. Ini per anualisnya 11 di atas 10 kali ya, nggak recommended sebetulnya ya. Untuk IPS-nya 26. Dan dari sini nanti kita prediksi ya, kita prediksi untuk dividen yang dia bagikan berapa begitu. Ya, kita lihat di sini kan dia bagiin DPR itu 33% ya di sini. 33% berarti, nah dengan IPS ini kita coba hitung ya pakai kalkulator guys. Ya, di sini kita lihat 26 dikali dia pernah bagiin dividen sebesar DPR-nya 33%. Berdasarkan histori dividen tahun ini ya guys. 33 dibagi 100. Ya, cuman 8,5 doang ya. Ini dampak dari IPS-nya nih, anualisnya turun nih. Gitu loh. Ya, tapi ini akan berubah semua skemanya ketika nanti kuartal 3-nya itu bagus. Gitu. Nah, kan dia dividennya sekian nih kurang lebih.
berdasarkan DPR yang terakhir dengan IPS yang anualisnya di kuartal ini, seperti itu loh ya. Kita lihat di sini berarti dibagi dengan 288 dapat 12, ya cuman 2,3%-an ya. Ya ini lebih kecil daripada reksadana begitu loh ya. Mendingan kalau seperti ini ya, dividen yield yang seperti ini sih mendingan nabung di reksadana, lebih aman dan dapatnya 4% lagi return setahun, lebih gede daripada kalian masuk di ekat ini ya, ketika mengandalkan dividen yield yang hanya 2,3% kayak gitu. Nah itu guys, dari segi fundamental sudah saya bahas. Sekarang masuk ke teknikalnya. Oke, dia sempat naik gede nih di segini ya, 10 Agustus, dan ini turun, jadi penutupan kemarin terakhir di 288 ya. Sebetulnya dia berada di fase sideways ini guys ya, di fase sideways. Oke, kita sudah ketemu nih untuk supportnya. Yang pertama di sini ya. Oh sorry, ini ada lagi ternyata di atasnya. Oke. Nah ini, nah di sini ya support pertama, kemudian support keduanya di sini jelas. Oke, coba kalau kita tarik time frame-nya. Oke, ntar guys, kebanyakan. Oh ya, ini di sini ya guys. Nah, di sini kemudian ada lagi nggak? Ya jelas di sini ya guys. Sebelum dia mengalami kenaikan nih, ini ada perpotongan EMA crossing juga. Ya, kita tarik di sini. Ya, ya yang dia mantul aja ya guys. Nah, di sini ya. Kemudian untuk, ya lumayan jauh juga ya. Lumayan jauh gitu. Dia bisa turun nggak? Menurut saya dia bisa turun ya. Kenapa? Karena tadi dividen dia juga kecil. Investor juga apa ya, aras-arasan untuk masuk begitu loh ya, kecuali dia naik untuk ya digoreng lah ya, digoreng bandar itu bisa jadi sih dia naiknya gitu. Tapi hati-hati guys, karena bandar ya kita nggak tahu gitu loh kapan bandar jualan ya. Saya pun juga nggak tahu karena nggak ada kenalan bandar kayak gitu. Yang jelas untuk take profit, area take profitnya di sini yang pertama ya. Kalau dia bisa melewati ini, sorry, nah, dia harus, tapi dia harus bertahan dulu di sini karena dia turun gede jauh. Dia harus kesini dulu sih ya, 2900-an baru dia melanjutkan ke 290-an. Ini berarti kita naikin ke atas lagi. Nah di sini ya 300 ya, kalau dia bisa naik lebih dari 290 ya dia bakal ke 295. Kalau dia bisa bertanda di sini ya dia akan melanjutkan ke ATH yang sebelumnya di situ. Tapi saya rasa juga sulit ya. Dari segi fundamental juga nggak recommended gitu loh. Ada yang lebih bagus. Nah bagi kalian yang udah hot gimana? Ya yang hot di harga pucuk begitu ya, tunggu digoreng bandar begitu ya. Semakin banyak yang tebar fir begitu, dan semakin bandar itu suka begitu, harganya semakin anjlok kan. Nah itu bandar masuk gitu. Nanti tunggu average down ketika udah sepi aja ya. Udah sepi, paling nggak kalian dapat return yang 2,3% tadi ya. Atau mungkin nanti kalau dia laporan kuartal 3-nya itu lebih gede lagi begitu daripada kuartal 2, ya saya rasa bakal naik. Jadi penentuannya nanti di kuartal 3 ya.
kalian pantau nih ya, kuartal 3-nya seperti apa. Itu sih kalau dari saya ya, dari segi teknikalnya. Target-targetnya udah saya gambarkan, kemudian untuk support resistnya ya, dia kalaupun anjlok ya ke sini nih paling 280-an gitu loh ya. 280 sebenarnya juga pernah anjlok gede ini gitu ya. Dari segi fundamentasi nggak recommended sih kalau saya ya, di saham ini gitu. Ada yang lebih bagus lagi, maksudnya returnnya ada yang lebih gede lagi gitu dari ini. Bukan perusahaannya bagus ya, bukan perusahaannya yang jelek ya guys ya. Kita pun juga nggak bisa memaksa bahwa perusahaan laporan keuangannya harus selalu bagus begitu. Kita kan bukan kerja di dalamnya atau pemilik perusahaannya begitu kan. Kita pemegang sahamnya. Ya kita fokus hanya dari return yang kita dapatkan berapa gitu loh. Dengan prediksi tadi dividen gitu. Kalau capital gain itu menyusul ya. Kita nggak bisa memprediksi capital gain gitu ya. Meskipun kita juga paham ahli teknikal gitu, sulit ya, sulit ya. Itu cuman bonus menurut saya. Yang kita bisa prediksi adalah dividennya ya, berdasarkan histori dividen yang sudah pernah dia lakukan di sebelumnya begitu ya guys. Gitu aja mungkin dari saya ya. Dia pernah stock split sini ya, dia pernah stock split. Oke, sampai jumpa di lain waktu. See you semua, jangan lupa subscribe. Bye.